Nah dari situ terus proses latihannya gimana tuh? Artinya pasca kejadian itu artinya untuk membalas supaya nggak kejadian lagi tuh proses latihan ditingkatin atau gimana tuh? Proses latihan sih tetap sama dengan jadwal yang sudah memang ada gitu dari perguruan. Waktu itu masih di perguruan kan, setelah kejadian itu masih di perguruan sampai akhirnya yang tadi diceritain kita masuk ada ditawarkan untuk masuk ke Ragunan, sekolah Ragunan gitu. Tapi sebelum ditawarkan itu juga pasti ada event lagi sebelum itu kan? Iya, ada event lagi itu lumayan cukup panjang ya, dari SD ke kelas 3 SMP itu lumayan cukup panjang. Berarti gitu. Kurang lebih 3 tahun berikutnya lah ya? Iya. Terus di kelas 1 SMP sebelum pindah, berarti kan sebelum pindah ke Ragunan tuh itu sempat off 1 tahun karena waktu itu izin terus di sekolah, di SPEN, jadi sekolah masuk siang, sore tuh aku udah izin buat latihan. Nah dipanggil lah orang tua waktu itu ke sekolah. Sampai orang tua diginiin sama kepala sekolah, ini anaknya mau milih silat atau mau milih sekolah? Gitu. Kepala sekolahnya sensi nih. Iya, bimbang kan, namanya orang tua gitu kan. Saat itu memang kita sama-sama tahu lah olahraga nggak terlalu diperhatikan gitu kan. Janjikan dulu ya. Terus akhirnya ya orang tua saya langsung memilih ya udah sekolah. Terus mengundurkan diri dari tim pelajar saat itu, tim Popwil di pelajar, mengundurkan diri. Fokus sama sekolah. Ya alhamdulillah. 1 tahun off tuh silat. 1 tahun enggak off silat sih, masih tetap colongan latihan di perguruan. Tapi nggak terlalu intens gitu ya. Tetap banget. Jadi yang off itu masuk di tim pelajarnya. Tim pelajar. Tapi kalau latihan di perguruan tetap. Kita tetap latihan, awal tetap latihan di perguruan, tetap colongan latihan di perguruan sampai yang orang tua geleng-geleng kepala juga. Ini anak susah dibilangin ini, anak susah dibilangin ya. Dari situ mulai buktiin lah, maksudnya di sekolah juga ngasih prestasi juga, ya alhamdulillah gitu. Dari kelas 1 ke kelas 2 nya kan dulu tuh ada kelas unggulan gitu-gitu, dan aku masuk di salah satu kelas unggulan gitu. Dan ya kan seleksi juga kan ke kelas unggulan kan pasti seleksi dengan nilai-nilai juga kan. Ya, alhamdulillah ngebuktiin kalau bisa di sekolah tuh bisa jalan dengan tetap berlatih juga kayak gitu. Ya dari situ emang masih rezekinya di calling sama pelatih, ikut seleksi ya buat Popnas kayak gitu. Ikut seleksi karena kamu kemarin yang menangnya kayak gitu kan. Akhirnya seleksi ya lolos deh ikut Popnas yang di di Kalimantan Timur. Popnas itu bukan olahraga pelajar ya? Pelajar nasional ya. Itu di Kalimantan Timur pertama ikut event nasional. Event nasional berarti tahun 2 SMP ya, kelas 2 SMP ya? Kelas 3. Kelas 3 SMP ya? Oke. Nah, artinya gua mau review antara lo gagal di pertandingan pertama sampai terakhir sampai masuk ke Popnas lagi. Nah, itu motivasinya itu sebenarnya lo dipengaruhi motivasi internal yang lebih besar apa emang keluarga lo support banget gitu terhadap ayo latihan misalnya? Kalau keluarga sih memang aja tuh? Internal sih, lebih ke internal. Jadi emang udah cinta banget sama silat ya udah? Bukan cinta banget, justru penasaran gitu. Karena memang kan awalnya emang suka-sukaan aja karena banyak teman, terus lihat seru, akhirnya ya seneng nyaman gitu kan. Dari situ mulai ya semakin dewasa kita juga sama-sama tahu gitu bahwa pencaksilat salah satu budaya asli Indonesia. Sekarang ini jadi merasa ya gue wajib buat melestarikan budaya gue gitu kan. Akhirnya ya udah diterusin kayak gitu. Berarti pengaruh terbesar memang di motivasi internal ya. Iya. Jadi memang catatannya buat sahabat olahraga dimanapun untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan memang poin terpentingnya adalah di diri kita pribadi. Betul banget. Kalau misalnya diri kita nggak fun, nggak suka dengan apa yang kita lakuin, mau didorong-dorong sama orang tua segimana pun berat ya. Susah. Nah ini balikannya, jadi internal mau orang tua ngalangin apa segala macam, cuma kalau kita udah ada cinta, ada sesuatu tuh pasti kita maksimalin semua. Yang penting bisa ngebuktiin sih. Gitu ya. Iya. Karena memang orang di luar juga kan lihatnya buktinya tuh ya. Iya. Kalau ada buktinya. Karena orang tua juga kan awalnya juga kan
kayak yang nahan-nahan gitu kan, bahkan yang disuruh milih antara silat sama sekolah tetap harus sekolah gitu. Dari situ ya udah muncul moto dalam diri gitu kan, antara akademik sama prestasi benar-benar harus seimbang, balance kayak gitu. Nah, ngomongin porsi latihan itu sebenarnya lu punya target nggak sih, atau dari perguruan? Kalau misalnya yang pertama di perguruan dulu, seminggu tuh biasanya berapa kali sih latihan, sesi latihan? Kalau di perguruan itu seminggu 3 kali. Itu latihannya malam. Selalu malam ya? Malam. Silat tuh memang kenapa ya, karakternya Identik dengan malam. Gelap-gelapan loh emang. Iya, ini kayak perlu jadi ini masukan. Iya. Jadi selain malam perlu juga siang lah. Iya. Nah, berarti sesi latihan pada saat di perguruan rata-rata 3 sesi. 3 sesi. 3 sesi latihan. Nah, dari 3 sesi latihan itu, misalnya gue ngomongin di perguruan dulu, kebanyakan latihannya fisik, teknik, atau campur ya? Campur ya. Berarti, bahkan kalau misalkan teknik kita dulu nggak terlalu fokus banget sama prestasi kan, lebih ke tekniknya tuh teknik-teknik jurus perguruan. Enggak, kalau sekarang mungkin ada dipisah gitu, maksudnya antara dia latihan perguruan yang benar-benar latihan jurus, latihan senam yang ada di perguruan kayak gitu. Ini ada juga yang ke arah prestasi yang tinggal pukul, tendang, banting, jatuh gitu kan. Ada yang seperti itu. Kalau dulu lebih spesifik di latihan perguruannya, dan fisiknya itu ngambil fisik yang ya fisik masih kampung bang, masih yang masih umum, masih yang belum ada alat-alat, masih yang iya betul, masih nyeker men. Dan itu yang membuat kuat kan. Ya. Nah, kalau misalnya di perguruan lo latihan seminggu 3 kali, nah lo punya jadwal di luar itu nggak? Misalnya misalnya gue latihan di perguruan cuma 3 kali, akhirnya lo ada jam tambahan latihan sendiri kayak gitu, itu ada nggak sih? Dulu gitu? nggak sampai mikir ini ya, nggak sampai mikir yang harus latihan terus atau gimana, enggak, justru lebih ke funnya aja. Aku juga kebetulan selain dari silat seneng sama sepak bola. Nah, cewek sepak bola ya. Terus seneng main gitu, yang even itu kayak olahraga juga, lari-larian atau ya itu sepak bola. Terus ya teman-teman rata-rata cowok-cowok gitu. Dan di rumah juga deket sama lapangan gitu kan, lapangan sepak bola sama lapangan bulu tangkis. Jadi kalau misalkan bosen gitu, kita main sepak bola atau kadang main bulu tangkis. Jadi fisik pun mungkin kebentuk tanpa kita sengaja kan, kebentuk dari situ aktivitas lu silat, lu sebenarnya fisik juga kan. Iya benar. Tanpa jadi mensupport si silat juga kan secara langsung. Betul. Nah, kalau dari program latihan tadi lu tahapannya yang pertama perguruan kan, habis itu lu masuk ke Popwil kan. Popwil kan berarti kan tim pelatihnya kan beda lagi kan. Nah, itu program latihannya gimana? Perbedaan antara di perguruan dan di Popwil itu dari sesi latihannya, dari materi latihannya, itu kayak gimana? Dari perguruan terus ke Popwil kan yang memang mayoritas pelatih-pelatih di Popwil mereka yang sudah tahu program latihan seperti apa. Lebih ke apa yang mereka pelajari pada saat di perkuliahan mungkin gitu kan. Ada tahapannya gitu. Itu sih lebih belajar gitu. Jadi belajar. Oh, ternyata main silat tuh harus ada tahapan kayak fisiknya juga harus memadai gitu kan. Terus juga selain juga teknik, bukan cuma asal tendang pukul doang gitu. Tapi basic ke dasarnya ya fisik lagi, kembali ke situ lagi gitu kan. Kalau misalkan bisa tendang pukul tapi fisik juga nggak bagus, ya percuma juga gitu. Maksudnya mungkin dia bisa juara dengan hal itu, tapi apakah bisa bertahan lama? Kayak gitu kan. Nah, di situ juga belajar. Terus juga alhamdulillah aku juga bukan orang yang tergantung dengan pelatih gitu. Jadi setiap masuk ke tim dari Popwil, Popnas sampai saat ini ada di Pelatnas, pergantian terus kan pelatihnya. Terus beradaptasi dengan pelatih yang baru, pelatih baru. Pelatih biasanya kan beda. Kebiasaan beda gitu, terus cara melatihnya beda. Ya dari situ juga terus belajar. Jadi sampai saat ini pun masih terus belajar buat adaptasi. Bagaimana sih ikutin pelatih yang ini? Sama-sama kok tujuannya jadi juara gitu kan. Tapi caranya mereka juga seninya beda-beda ya. Iya, di situ kan asiknya tuh di situ gitu. Kita juga sama-sama
saling inilah jadi mitra antara pelatih sama kita jadi mitra gitu kan. Cocok gimana ya, itu juga dari pelatihnya juga kan, bagaimana dia bisa masuk ke karakter kita, bagaimana kita juga bisa masuk ke mereka gitu kan. Berarti intinya ada perbedaan program lah ya, dari tingkatan waktu di perguruan, habis itu masuk ke TC Popwil, Popnas gitu, ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaan yang paling dasar misalnya satu, dari sesi latihan juga pasti nambah ya? Nambah kalau dulu di perguruan 3 kali, kalau di Platna atau Platcap Popwil itu berapa kali? Itu sebelum masuk ke TC 4 kali seminggu. 4 kali seminggu ya? Itu juga sama ya, kombinasi antara fisik teknik ya? Iya. Dan itu dari program latihannya tadi ya, artinya dia lebih terstruktur mungkin ya kalau udah masuk ke TC ya. Karena kan ya itu tadi mereka udah punya keilmuannya gitu kan. Kalau di perguruan kan ya sorry itu saya mereka berlatih yang memang apa yang mereka pernah didapat gitu kan. Walaupun memang kita nggak bisa menyalahkan, kita juga bisa sampai sekarang gara-gara pelatih. Iya betul. Tapi tetap dari proses itu perlu ada masukan, perbaikan mengenai pengemasan program gitu ya, program latihan. Ya sekarang ini harus sama-sama buka mata lah. Maksudnya bener memang yang dulu pernah dilakukan mereka sebelumnya, pelatih sebelumnya bisa bikin anak itu juara. Cuman juga nggak boleh meninggalkan yang ada sekarang. Tentang didampingi dengan keilmuan itu akan lebih baik gitu kan. Hasilnya pun bakalan lebih lebih maksimal. Kayak gitu. Nah kalau berarti lo masuk ke Popwil itu sampai ada saat usia SMP ya? SMP. Nah masuk ke Platda mulai kapan tuh? Masuk ke Platda itu setelah 6 bulan 7 bulan kah di Ragunan. 6 atau 7 bulan di Ragunan. Di Ragunan tuh SMP ya? SMP kelas 3. Habis itu tawarin Platda? Nggak ditawarin. Seleksi ya? Seleksi. Emang gampang itu tawarin? Ikut dulu tetap seleksi. Di Ragunan pun ditawarin tetap masuknya seleksi gitu. Karena ngelihat ada prestasi kan. Sempat ditanya dulu waktu sebelum masuk Ragunan tuh, kamu ada prestasi apa? Gitu. Ya saya jabarin lah prestasi pada saat di pelajar saat itu. Oh ya udah ikut tes ya Ragunan gitu. Masuk Ragunan. Terus Ragunan proses berapa bulan? 5 bulan tadi? Iya 5-6 bulan. 5-6 bulan, terus juga ada seleksi Platda ya. Waktu itu nggak langsung lolos gitu aja di Platda. Jadi Platda kan ada Platda lapis 1, lapis 2 kan. Waktu itu masuk di lapis 2-nya. Lapis 2 ya. Karena masih ada senior. Masih SMP. Lapis 2-nya terus terpacu ngeliat latihan senior kan. Ngeliat latihan mereka. Terus akhirnya nggak sampai 1 tahun lah. Itu ada seleksi ulang. Di situ waktu itu punya gaji pertama yang gede gitu di Platda. Di lapis 2. DKI. Itu punya pemasukan lah gitu kan. Masih sekolah gitu, seneng banget gitu. Padahal di Ragunan juga sama dapat. Cuman waktu itu di Ragunan tuh kayak masih yang dirapel 3 bulan sampai bahkan 6 bulan gitu. Terus nggak seberapa, nggak beda sama yang zamannya sekarang nih. Udah langsung gede gitu. Nah itu kayak langsung pengen motor gitu ya, pengen motor nih gitu. Karena setiap latihan dianterin kan bang, dianterin. Terus nggak mungkin nih kayak gini terus gitu kan. Kita pengen motor gitu. Akhirnya ngobrol sama waktu itu sama mama, wah pengen motor gitu kan, join yuk beli, kita beli berdua gitu kan. Ada ini nih, ada masukan. Waktu itu masih nyicil bang, beli motor masih nyicil. Nah dari nyicil itu kan masih di lapis 2, pas ada seleksi, harus lolos nih. Kalau lolos naik lagi nih levelnya gitu kan. Berarti itu salah satu motivasi ya. Terus kan lolos di seleksi dan pengen ngebuktiin juga lah kayak gitu kan, ngebuktiin di situ. Alhamdulillah dari situ salah satu motivasi yang lain selain yang sebelumnya
Ya karena motor itu harus lunas gitu kan, mau kamu harus lunas gitu. Berarti motor aja karena Ya harus lunas nih gitu kan. Ya udah dari situ ya terus latihan, alhamdulillah seleksinya lolos dan dari situ bertahan terus di Platda. Itu lolos Platda lapis 1. Platda lapis 1. Itu masih di Ragunan berarti ya? Masih di Ragunan. Masih Ragunan, SMP kelas 3 ya? Oke, berarti lu masuk Platda dari SMP kelas 3 ya? Kelas 3. Sampai sekarang ya? Iya. Ya artinya Platda kan pasti masih. udah, artinya Platda pelatnas kan bareng kan ya? Berarti udah luar biasa ya? Alhamdulillah, bersyukur nih. Masya Allah. Bersyukur banget kan. Bener. Nah di Platda, nah terus ngomongin program latihan lagi, beda nggak tuh antara yang tadi kan udah tahapannya berarti 3 nih sekarang nih, dari perguruan, abis itu di tingkat pelajar, popilnya kan, abis itu masuk ke tim Platda lagi. Nah itu program latihannya gimana tuh? Beda lagi nggak tuh? Beda pasti. Lebih sadis lagi atau gimana? Oh iya jelas, naik 1 level kan. Naik 1 level. Iya. Berapa kali tuh sesi latihan seminggu? Seminggu waktu itu kalau kita nggak TC itu pulang pergi sama 4 kali. 4 kali ya? Kalau nggak TC ya? Kalau nggak TC, kalau TC setiap hari. Berarti emang perbedaan yang paling mencolok di grade-grade itu ya emang program latihannya volumenya berbeda ya, volume intensitasnya ya. Betul. Oke. Nah berarti Platda dari SMP kelas 3 sampai sekarang. Nah itu proses itu gimana tuh bisa mempertahankan panjang banget tuh dari SMP sampai sekarang udah lulus kuliah. Udah umur 27 tahun tapi Platda aja tuh. Gimana nih caranya nih? Konsisten sih. Konsisten dalam hal apa aja nih yang perlu dikonsistenin? Yang pasti tetap ngejaga motivasi. Tetap ngejaga motivasi. Tadi kan ada faktor internal, faktor eksternal kan. Salah satunya kan ya karena di silat aku nih kebentuk banget segala macam ya karakter dari silat. Benar-benar kebentuk banget. Dari silat, ya. Terus juga kenapa silat sih gitu kan? Lebih ke dominan ke akhlak sih. Kalau silat tuh lebih dominan ke akhlak, gimana cara kita berbaur sama orang gitu kan. Itu diajarin maksudnya atau diterapkan? Diterapkan. Yang artinya yang merangsang itu dari pelatih itu. Pelatih artinya selain ngomongin program latihan menjadi kebiasaan mungkin. Menjadi kebiasaan enggak ngomong langsung, cuman mereka tuh bergerak mereka bergerak seperti ini. Akhirnya kita kan melihat juga kan. Itu jadi di situ mulai kebentuk ya attitude kita kebentuk gitu. Terus juga tetap ngejaga motivasinya apa gitu. Motivasi yang internal tadi seperti apa, lebih ke internal sih. Kalau motivasi dari luar tuh cuma sekian persen lah, nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana kitanya kan, balik lagi ke kitanya, kita mau atau enggak gitu. Terus juga ya disiplin kitanya seperti apa, kita bisa memanajemen diri kita gitu kan, ngontrol diri juga sih, lebih ke ngontrol diri. Kalau ngomongin disiplin itu pembagian waktu lu misalnya setiap hari tuh apa aja ya, misalnya gue punya jadwal nih, gue harus misalnya prosesnya gue harus belajar waktu misalnya SMA atau kuliah kan, jadi lu harus bagi waktu, gue harus punya waktu untuk belajar, untuk latihan atau untuk apa gitu. Nah itu gimana tuh pembagian waktu gitu lo? Iya, waktu sekolah sebelum ada masuk ke tim yang memang yang memang benar-benar profesional lah, walaupun masih ya pelajar kayak gitu. Cuma di situ benar-benar yang ini jamnya saya harus belajar di sini nih, nanti jam sekian latihan kayak gitu. Sampai akhirnya di Ragunan kan benar-benar kontrol tuh, pagi jam sekian dan di Ragunan tuh jam-jamnya udah ini udah paten udah paten kali udah belajar jam sekian latihan, tidur ya. Pagi latihan terus sekolah sampai jam 12, istirahat, makan siang, terus istirahat, sorenya latihan lagi kayak gitu. Itu terus kayak gitu sampai saat ini di Platnas pun juga sama gitu kan, pagi latihan kayak gitu. Jadi
udah kebentuk di situ. Ritmenya tuh Udah. udah beneran lagi ya. Jadi waktu belajar, waktu latihan, waktu main Iya, mungkin. udah ada di sela-selanya lah. Kalau misalnya belajar, kalau main ya sambil nyambi-nyambi lah. Jadi sampingan, jadinya bukan yang biasanya ya apa namanya waktu belajar mungkin kurang kan bermain keluar sama teman-teman, interaksi yang memang sama teman-teman sebaya gitu. Pasti Kita harus ketemunya orang silat lagi waktu gitu. main pasti berkurang lah ya. Pasti banget. Ya terus juga jenuhnya juga, kita gimana ngatasin jenuhnya itu kan. Ya jenuh wajar sih, memang manusiawi kan. Iya. Pasti punya rasa jenuh, bosen Ya. terus aduh ngapain gitu kan. Aduh gini lagi. Aduh gini lagi. Bangun tidur, ya Allah latihan lagi gitu kan. Terus udah selesai sore, aduh udah sore aja mau latihan lagi gitu. Ya cuma rasa, jadi kita cuma ngerasain iya ya bosan gitu. Cuman setelah kita ngelangkain kaki ketemu sama teman-teman lagi, emang yang berat tuh mulai. Yang berat tuh mulai ketika udah ada di dalamnya udah asik lagi gitu, asik lagi. Emang awalnya aja berat. Okay. Bener. Berarti intinya lu bisa bertahan masuk ke tim pelatnas intinya komitmen itu ya. Komitmen terhadap jadwal-jadwal yang udah ada dan pemisahan waktu untuk waktu belajar, waktu ibadah, waktu latihan segala macam lu coba konsisten untuk itu ya. Oke. Nah sekarang masuk ke pelatnas. Pelatnas itu artinya udah level tertinggi kan. Artinya pembinaan prestasi. Gue dulu cita-cita masuk pelatnasannya nasibnya nggak kesampaian kan. Makanya gue suka salut buat teman-teman yang masuk pelatnas. Nah artinya di dalam pelatnas sama platda perbedaannya apa lagi tuh? Ada nggak tuh? Atau kurang lebih sama, cuma beda treatment sama seninya aja di dalamnya itu gimana? Kurang lebih sih sama. Kalau program kurang lebih sama. Kalau ya itu tadi sudah ada program kan, udah ada tahapannya dari tahap umum, persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi sampai ke kompetisinya gitu kan. Sama sih dari platda ke platnas. Cuman bedanya di pelatnas kan lebih setiap hari nih dikontrol gitu kan, pagi sore bahkan. Karena dia emang langsung dimonitor ya. Iya. Dan tinggal juga masih satu lokasi. Nah itu benar-benar yang kita nggak lepas dari pandangan pelatih gitu kan. Dikontrol banget lah. Itu ya sama aja sih kalau latihan prosesnya sama. Bosannya juga sama, gerakannya itu juga gitu kan, gerakannya begitu juga. Cuman ya lebih ke ini aja, mungkin bedanya beda teman lagi kan, karena di Platda ya beda kita sama teman-teman. Beda tim pelatih kan biasanya. Iya, dan kita juga serunya tuh mengenal banyak karakter orang gitu, jadinya kita juga dia si dia gini, si A gini ya. Juga ya, beda-beda orang, beda gitu. Karakter ya. Nah terus gua mau ngomongin itu tadi tahapannya tuh ya, dari lo ikut pertandingan pertama yang gagal dan akhirnya lo termotivasi dan lo komitmen untuk terus berlatih bagus, lo masuk ke jenjang dari Ragunan, Popwil, Platda sampai sekarang Platnas. Olahraga ada politiknya juga.